Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Banjir juga merendam sebuah puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga membuat sejumlah pasien harus dievakuasi. Genangan banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah, dan mengakibatkan kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam setinggi 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Sukabumi mengevakuasi pasien yang dirawat ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Basarnas melakukan evakuasi terhadap 10 orang yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien dan pegawai Puskesmas Pelabuhan Ratu. Untuk tinggi air yang ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Sementara itu banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah. Antrian panjang kendaraan besar di jalur Pantura terlihat baik dari arah Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Kemacetan hingga 3 km ini akibat banjir dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, namun belum ada rekayasa lalin yang dilakukan. Dari Sukabumi dan Kudus, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Mahesa Apriandi di Perumahan Grand Sutra Panancangan. Dan selamat malam Mahesa, bisa diinformasikan kepada kami seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat malam pemirsa. Saat ini saya masih berada di lokasi banjir yang menerjang di salah satu perumahan di Kota Serang, yakni Perumahan Grand Sutra. Dari pagi hari hingga malam hari ini, sejumlah warga masih melakukan mengevakuasi keluarga mereka masing-masing. Bahkan sejumlah warga itu sempat merasa kebingungan karena upaya dari pihak Pemkot Serang sangat lambat untuk menangani para warga korban banjir di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Titik-titik mana saja yang mungkin Anda ketahui di Serang yang mengalami banjir, misalnya di pusat pemerintahankah atau ada sejumlah titik strategis lainnya, Mahesa? Baik, pemirsa, dapat saya laporkan hingga tadi sore, saya berdasarkan data yang saya peroleh dari BPBD, itu ada sekitar 4 hingga 7 titik banjir yang menerjang wilayah Kota Serang. Bahkan di pusat-pusat Kota Serang itu juga terjadi terendam banjir. Banjir ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya luapan sungai dan intensitas hujan tinggi yang saat ini terjadi. Demikian. Baik, Mahesa, kita harapkan juga ada penanganan yang cepat dan respon cepat dari pemerintah Kota Serang. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Parung masih merendam sejumlah permukiman di Kota Serang hingga Senin malam. Komplek Grand Sutra Cipocok Jaya menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah. Sekitar 450 rumah terdampak banjir dan puluhan kepala keluarga mengungsi ke 2 titik pengungsian. Air meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian 30 hingga 80 cm. Banjir ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak Minggu malam. Hingga Senin malam, pemirsa, seluruh perangkat daerah dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga aparat kewilayahan masih disiagakan di lokasi banjir.
Sementara itu pemirsa, banjir yang merendam kawasan dan Mogot, Jakarta Barat mulai surut. Meski ketinggian air mulai surut, namun kemacetan panjang masih terjadi. Dan berikut kita simak laporan jurnalis iNews Salam Pulungan. Ya pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Senin dini hari tadi membuat sejumlah wilayah ini terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, di mana memang untuk saat ini ketinggian air ini memang sudah mulai surut di ketinggian 5 cm. Tapi kalau kita lihat di arah sebelah sana, di depan saya, ini memang ketinggian air masih mencapai 10 cm. Dan dari pihak suku dinas sumber daya air Jakarta Barat dan juga sejumlah pihak terkait saat ini juga masih melakukan penyedotan air banjir begitu untuk nantinya ini langsung dibuang ke Kali Pesing yang memang berada di sebelah Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan memang situasinya kalau kita lihat juga untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat saat ini juga sudah mulai padat begitu karena memang saat ini masih menunjukkan waktu masyarakat ini sudah selesai melakukan aktivitas kesehariannya untuk pulang kerja, kemudian juga diperparah dengan kondisi pasca banjir yang terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan memang saat ini juga kalau kita perhatikan secara seksama untuk air sendiri ini memang hingga saat ini juga terus berangsur sudah mulai menurun begitu. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada siang hari tadi yang memang untuk ketinggian air masih mencapai di angka 20 sampai 30 cm yang tentunya ini juga menjadi harapan dari masyarakat agar segera ada pembedahan ataupun juga pengerukan Kali Pesing ataupun juga saluran air yang ada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat agar kondisi ini atau kondisi banjir seperti ini tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga memanfaatkan banjir untuk mengais rezeki dengan menawarkan jasa ojek gerobak untuk melintasi banjir di Pademangan, Jakarta Utara. Hanya dengan Rp10.000, warga bisa melintasi banjir tanpa basah. Sejak Senin pagi, banjir di kawasan Jalan Raya Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir setinggi 80 cm ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk mengais rezeki dengan menawarkan jasa ojek gerobak. Tarif sekali menyeberang yakni sebesar Rp10.000, sementara untuk sepeda motor sebesar Rp50.000. Jasa ini dianggap sangat membantu untuk melintasi banjir tanpa harus menunggu air surut. Nah, terus tadi sampai belok ke Gunung Sahari, dalam juga banget, sampai tadi truk buat tong sampah aja mogok. Nah, saya barusan ikut naik gerobak sampai sini Rp10.000. Terbantu nggak sih Pak? Terbantu banget lah. Tadi itu biaya Rp10.000 tuh sekali per ini dong Pak? Iya betul. Dari sana ke sini, saya mau ke Pangkal Busway sih. Hingga Senin sore, Jalan Raya Gunung Sahari menuju Ancol dan arah sebaliknya masih tergenang air dan belum bisa dilintasi kendaraan kecil. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.